Saudara-saudara, dalam pertemuan kali ini kita lanjutkan lagi terus memperdalam pemahaman kita tentang Tai Chi, deepening, ya, dan broadening. Memperluas pengetahuan kita sehingga tidak menjadi orang-orang yang fanatik, yang merasa benar sendiri. Tapi pemahaman kita betul-betul mendalam, tapi kita juga tahu keadaan di dalam masyarakat dan bagaimana mempertemukan itu di dalam satu harmoni. Ya. Nah, slide yang kita akan bahas sekarang ini adalah tentang hukum kekekalan energi. Ya. Dikatakan menurut Wikipedia, kekekalan energi adalah prinsip dasar fisika. Dia mengatakan energi tidak bisa diciptakan dan atau dimusnahkan. Hanya bisa berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Misalnya energi kinetik, potensial, panas dan listrik. Dan berpindah antara sistem dan lingkungannya. Terus bolak-balik. Dan total energinya selalu tetap. Ya. Nah, kita ambil contoh benda jatuh gitu. Ya. Benda ketika kita taruh di ketinggian, tentu dia mempunyai eh, energi potensial. Dan bila jatuh, lalu menjadi memukul itu ke bawah tanah, berubah menjadi energi kinetik. Gitu. Seperti pukulan kita, ya, kalau kena sasaran, sansak atau apa, ya menjadi energi kinetik. Gitu. Alat musik umpamanya, memukul drum, ya, itu berarti energi kinetik ini drum kan kita apa, pukulkan itu, ya, lalu berubah menjadi energi bumi yang bisa kalau desibelnya terlalu tinggi bisa memakakkan kita punya telinga kan, menjadi apa, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa mendengar kan, jadi tuli kan. Nah, kendaraan bermotor, ya, bensin yang dibakar diubah menjadi energi kinetik untuk menggerakkan mesin. Bola lampu kita masukkan listrik dan diubah menjadi cahaya dan panas itu. Ya. Ini hukum kekekalan energi tadi. Ya. Ini ya. Nah, bagaimana sebenarnya hidup sesudah mati itu? Dan di mana posisi latihan Tai Chi Nusantara ini? Kita bahas berikutnya ya, dalam slide berikutnya. Nah, ini. Dalam alam semesta ini ya, ada hukum aksi dan reaksi yang seimbang itu. Karena ini sistemnya tertutup, ya. Misalnya Anda mendorong tembok dan temboknya itu berat, tidak bisa jatuh. Sebenarnya dia ketika Anda mendorong itu, Anda sama aja didorong oleh si tembok itu. Nah, ini dibuktikan kalau Anda mendorong dengan memakai sepatu roda, maka sepatu rodanya akan apa, berputar dan Anda akan menjauh. Nah, ini yang disebut hukum kekekalan tenaga. Dan itu terjadi pada siang berganti malam, siang berganti malam. Ya, gembira pindah ke sedih, gembira lagi terus. Ya, musim berganti, hidup dan mati. Ya.
musim berganti semi, matang di musim summer, lapuk di musim gugur, terus lalu luruh dan berhenti tumbuh di musim dingin, lalu tiba-tiba musim semi yang baru muncul lagi. Terus, tapi musim semi tahun ini berbeda dengan musim semi tahun lalu dan musim semi tahun depan itu. Konfusius mengatakan pada murid-muridnya ketika di perjalanan dia melihat bertemu dengan sungai, dia mengatakan, lihatlah itu sungai. Kelihatannya diam kan, tenang aja. Tapi sebenarnya dia bergerak detik demi detik. Cobalah Anda ciduk air di satu titik tertentu. Maka kandungan di dalam air yang Anda ciduk itu berbeda dengan kalau Anda ciduk satu detik sebelumnya maupun satu detik berikutnya. Nah inilah yang menjadi apa faktor fundamental penting untuk juga menjaga kesehatan manusia yang akan menjadi tua. Dan juga akhirnya ini dipakai oleh orang Jepang ketika mengembangkan manajemen Kaizen. Jadi perusahaan itu juga sama. Harus diusahakan perbaikan terus-menerus. Supaya hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Nah, melalui itulah dikembangkan total quality management yang harus dilakukan dari atas ke bawah. Ya, nggak kecuali bukan hanya yang dipikirkan oleh bagian research and development aja, toh. Nih, lalu apa artinya itu semua yang bertentangan ternyata saling membutuhkan itu. Seperti yin sama yang kan. Dan misalnya dalam bentuk statement kata Mutiara, dalam pertemuan pertama, soon in the first meeting, there is already future separation. Maka sudah mengandung perpisahan di masa depan. Karena itu apa? Anda harus hidup di dalam here and now itu. Karena apa? Masa lalu sudah apa? Bukan masa kini. Masa depan belum kelihatan. Ya. Yang nyata adalah here and now. Anda harus manage itu dengan sebaik-baiknya itu. Hidup di dalam present moment. Wonderful moment. Nah, karena itu Lao Tzu mengatakan setiap hari melangkah meskipun perjalanan masih ribuan kilometer. Setiap hari berbuat baik meskipun banyak rintangan itu. Jadi ya, Lao Tzu memposisikan oke, menerima hukum perubahan itu dengan attitude begitu. Ya. Jadi karena itu di Nusantara ini ada gagasan yang kurang lebih sama. Ojo kagetan sama ojo gumulan. Ya. Lalu ajo dumeh untuk memberi nasihat pada orang-orang yang kebetulan memegang kekuasaan atau hidup dalam berkelimpahan. Ojo dumeh. Gitu. Nah, dengan pertimbangan itu, lalu secara spiritual kita akan mengatakan, lalu berarti hidup sesudah mati itu tidak final dan definitif, tapi hanya menjadi masa transisi untuk hidup ke berikutnya kan. Nah, lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana sikap sang penghuni surga dan neraka itu dalam masa transisi ini? Ya. Penghuni neraka akan bertobat. Aduh, saya dulu karena perbuatan saya. Lalu saya begini, tak? Nah, lalu karena ada kebebasan, kalau nanti saatnya saya lahir kembali, saya akan memperbaiki
cara hidup saya tuh. Nah, sekarang bagaimana penghuni surga? Wah, saya sudah nikmat di sini, enak. Tapi kalau saya enakan terus, nggak jadi bosan dong. Nggak bisa membedakan susah dan senang dong. Kalau dia harus kembali lagi, ya dia tidak akan menjadi orang biasa-biasa aja. Tapi mempunyai tekad yang lebih luhur lagi, yaitu menguras neraka sampai bersih. Dan hanya mau kembali ke surga sebagai orang terakhir itu. Jadi inilah yang pengetahuan yang sangat-sangat fundamental, ya, yang harus diketahui setiap manusia itu. Nah, di Nusantara ini ada ajaran Sangkan Paraning Dumadi. Adalah ajaran pokok itu. Manusia itu dari mana asalnya dan kemana harus pergi. Sehingga dia tahu apa yang harus dia perbuat. Tuh. Kalau Anda nggak apa gerubah-gerubuk aja ya Anda kejedok sana, kejedok sini, kejedok karena itu diperlukan middle road itu jalan tengah. Ya. Nah, itu yang disebut dalam kitab Chong Yung itu jalan tengah sempurna. Ya. Setelah Anda belajar melalui sistem pendidikan agung Tasye, harus Anda mempelajari kepada ajaran pelengkapnya seperti siang dan malam adalah Chong Yung tengah sempurna. Ya. Nah, itu diajarin Pak. Kalau tanah kepal menjadi bumi, jadi besar, dia bisa memikul gunung, tidak pernah capek, menenteng air, sungai maupun samudera tanpa pernah bocor. Sesendok air setelah menjadi lautan, menghidupi banyak sekali, tak terbatas biota-biota di lautan. Segudang batu, kalau sudah bisa menjadi gunung, lalu dia bisa menghidupi flora dan fauna yang luar biasa. Langit yang kelihatannya ada awan-awan itu. Ya. Tapi dia tidak pernah merasa pengap dengan munculnya awan itu dan munculnya planet-planet baru. Gitu. Ya. Jadi setelah menjadi besar, Anda harus menempuh jalan tengah sempurna Chongyung itu. Ya. Nah, hidup ini adalah terus berubah. Karena itu disebutnya yang tetap adalah semua itu berubah. Nah, dalam perubahan itu maka ada titik yang penting yaitu nama titik balik fu. Ya, titik balik fu. Nah, itulah yang terjadi apa pada saat itu. Dari yin, dia berpendulum itu dari yin ke yang, ketika sampai di yin, puncaknya dibalik lagi ke yang. Yang puncaknya dia kembali ke yin itu. Yin tua menuju yang muda, yang tua, yin muda, yin tua. Demikian terus menerus itu. Dan dari sebab itulah terjadi pergantian musim itu. Musim semi tahun ini berbeda dengan musim semi tahun depan dan tahun sebelumnya. Ya, nah, karena itu titik balik menjadi penting. Nah, itulah titik balik yang dilakukan dalam saat Anda berlatih Tai Chi itu. Karena itu Tai Chi sebagai bisa menjadi satu tindakan preventif dan promotif untuk menjalani kehidupan yang baik itu. Ya, sehingga Anda selalu stabil di tengah. Ya. Tapi bukan ekstrim tengah,
tapi mempunyai kemampuan untuk kembali ke tengah. Setelah maju kembali ke tengah. Ini adalah kestabilan sejati yang harmonis dengan lingkungan itu. Ya. Nah, lalu kita lanjutkan pada implementasi secara praktis itu bagaimana? Nah, ajaran Tiongkok mengatakan ketika sukses memikirkan budaya, sehingga memikirkan bahaya, sehingga bahaya tidak akan datang itu. Kalau ketika sukses Anda foya-foya, tidak tahu diri, ya Anda akan bahaya akan datang. Ketika di atas, Anda turun ke bawah, mengunjungi ke bawah. Sang pemimpin itu harus turun langsung ke bawah, bukan melalui staf-stafnya, penghubungnya. Enggak, dia sendiri harus belusuan itu ya. Sehingga antara yin sama yang akan bertemu. Maka terjadilah damai itu ya. Jadi ini menarik sekali ilmu ini dan ini bisa dipakai untuk menjalani kehidupan, baik memelihara kesehatan maupun untuk manajemen ya, dan mengatur hubungan antar manusia. Misalnya aja soal polemik ijazah palsu ini yang nggak habis-habisnya terus sampai sekarang itu. Ya, padahal pemilu 24 sudah selesai dan kita nggak punya waktu lagi untuk mempersiapkan pemilu 29 itu. Kalau sampai ini nggak selesai-selesai, ya menjadi amburadul kan. Nanti masyarakat kita tidak punya undang-undang hukum yang mengatur kehidupannya tuh sehari-hari. Semua ngambang, ya karena konflik nggak dihabis. Habis-habis tak pikiran-pikiran Tai Chi atau jalan tengah sempurna ini menjadi sangat diperlukan. Ya, ijazah palsu yang di, diperjuangkan mati-mati, dituduhkan mati-matian oleh sekelompok orang. Dan yang lain yang disebut pengikut yang dijelek-jelekan itu tidak dia baik dan menarik sekali yang punya ijazah sendiri itu menurut saya dia selalu terus berada di jalan tengah itu ya dia tidak reaktif gas isu ini langsung tanggapi ini bubar kebakaran udah tapi dia diam itu dia diam ketawa ya sini terus ya tapi akhirnya kita sedang dalam proses semua kan harus akhirnya diselesaikan kata akhirnya kan ada di pengadilan dan kita sudah on the right track ini bahwa nanti dalam waktu yang enggak terlalu lama lagi saya ramalkan ya ini akan mencapai pada kesimpulan yang definitif itu. Bagaimana sih kedudukan yang sebenarnya? Dengan demikian maka hidup ini akan terus berputar itu. Nah, kalau Anda mau mempelajari lebih dalam tentang ini, saya mempunyai 3 buku yang penting. Ya, ini buku yang ini yang dari Tiongkok, The I Ching, Book of Change. Ya, kitab ini usianya 3.000 tahun sebelum Masehi atau dari sekarang itu 5.000 tahun. Ya, mengenai ikut tentang perubahan itu. Nah, dia ditangkap oleh itu disatukan oleh ahli-ahli fisika ini. Fritjof Capra dalam bukunya The Power of Physics. Ya. Explorations of Parallelism between apa modern fisika modern dengan fisika kuantum ini dengan spiritualitas timur
Nah, dalam bukunya yang fenomenal ini, lalu yang kedua dia menulis buku The Tao of Physics menjadi the turning point itu. Titik balik peradaban itu. Sehingga dikatakan bahwa masyarakat Barat yang terlalu young selama ini sudah sampai kepada titik kritis dan sedang kembali menuju yin. Nah, disinilah makanya saya melihat bahwa Tai Chi menjadi satu cara mengeksplor semua ini dengan praksis, bukan dengan membaca buku. Karena yang bisa membaca buku setebal gini kan nggak banyak, ya toh? Nah, melalui Tai Chi ini kita bisa memahami dan praksis itu. Bukan dengan berteori, berfilsafat, berteologi ya, tentang apa buah durian, tapi dengan mencoba mencicipinya, makan, ya toh. Karena betapapun kecanggihan kita dengan mengeksplor pikiran kita, tetap saja tidak bisa memahami kecuali Anda involve itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu dikatakan perjalanan ribuan li dimulai dengan langkah pertama. Tiap hari, dan tiap hari harus berbuat baik. Dan kalau demikian, masa sih hidup sesudah mati Anda akan masuk ke neraka? Nah, inilah pelan-pelan kesadaran ini, kesadaran spiritualitas generik bagi semua agama dan kepercayaan ini akan bertemu di masa depan itu. Sehingga kita tidak usah terlalu khawatir tentang apa bahwa masa depan kita akan hancur berantakan karena perang nuklir. Karena kalau itu pun terjadi akan lahir ya, atau tidak bisa dihindarkan ya. Tapi mudah-mudahan bisa dihindarkan karena manusia itu makhluk yang tertinggi kan mengaku kan. Dan kalau bisa bekerja sama dengan Mestako, semesta mendukung, maka kita bisa membangun peradaban yang lebih bagus lagi. Oke, sampai di sini dulu. Dan kita ketemu di waktu yang ke depan.